Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maulana Azhari dengan NIM 200413440023. Pada video ini saya akan menerangkan materi pembelajaran mengenai dampak interaksi antar ruang perdagangan mobilitas penduduk bagi negara-negara di ASEAN. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Riyadi. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Materi ini merupakan materi KD 3.1 di kelas 8, berisi menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, dengan materi pokok pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN, dengan submateri pokok dampak interaksi antar ruang, dengan media pembelajaran melalui metode ceramah video dan aplikasi tes soal pada Kahoot nanti untuk para peserta didik di akhir pembelajaran. Beberapa materi yang akan kita bahas, yang pertama mengenai kerjasama, pengertian, faktor pendorong, dan faktor penghambat. Yang kedua adalah bentuk sosial dan budaya, politik dan keamanan, serta pendidikan. Kemudian pengaruh bagi negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Dan yang terakhir adalah upaya untuk peningkatan politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Baik murid-murid, terdapat 4 faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN, antara lain yang pertama, perbedaan ideologi, karena tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama dengan negara ASEAN yang lainnya. Yang kedua yaitu konflik dan peperangan yang dapat mengganggu stabilitas negara. Yang ketiga, kebijakan protektif yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir yaitu perbedaan kepentingan, yaitu kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia, khususnya ASEAN. Perbedaan kepentingan dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Untuk poin 1.1 yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya terjalin. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut, antara lain faktor iklim dan faktor geologi. Faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik: ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan tahun 2014. Berdasarkan kondisi iklim matahari, fisis ataupun muson, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara di ASEAN saling bahu-membahu untuk saling membantu. Kemudian selanjutnya ada faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara ASEAN berada di daerah tumpukan antar lempeng. Setidaknya 4 dari 11 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Sebagian besar korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung. Korban tsunami yang menggemparkan dunia terjadi di wilayah Indonesia, yaitu di Aceh pada tahun 2004. Seperti yang kita lihat, faktor ketersediaan sumber daya alam di Indonesia terdapat minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Di Malaysia terdapat biji timah, bauksit, biji besi, minyak bumi. Kemudian di Thailand terdapat timah dan mangan, dan di negara-negara lainnya seperti yang kita lihat pada tabel. Untuk teknologi transportasi, pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Di beberapa negara ASEAN, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat sudah sangat canggih. Singapura, Thailand juga mengembangkan jaringan transportasi darat bawah tanah. Seperti yang kita lihat, perubahan transportasi kuno dan modern. Dahulu ada pedati, kemudian sekarang ada pesawat terbang, kereta api listrik, kereta api bawah tanah yang super cepat.
Untuk yang selanjutnya yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara ASEAN mulai menerapkan AFTA dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti di Thailand dengan mudah mengekspor ke Singapura, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya tanpa dibebani pajak. Hal tersebut menjadi pilihan konsumsi bagi masyarakat baik dari segi kualitas maupun harganya. Untuk kerjasama yang dapat dilakukan negara-negara ASEAN antara lain di sosial budaya, kita dapat melihat ASEAN Tourism Agreement, yaitu penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahunan sekali melalui SEA Games. Yang kedua, politik dan keamanan, yaitu kita dapat melihat melalui Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. Kemudian ASEAN Convention on Counter Tourism, penyelenggaraan sengketa Laut Cina Selatan yang dibahas secara politik bersama-sama. Kemudian di bidang pendidikan kita dapat melihat ASEAN Council of Teacher Convention yang diselenggarakan di Sanur, Denpasar, Bali. Untuk yang selanjutnya kita akan beralih bagaimana seharusnya Indonesia. Indonesia selayaknya dapat meningkatkan daya tawarnya. Kalian siswa-siswa sebagai generasi penerus bangsa harus melangkah lebih jauh lagi dengan pembenahan tiap-tiap pilar tersebut. Pembenahan itu meliputi pembenahan struktur politik, kekuatan penegak hukum dan militer, penyatuan visi dan semangat kultural, pembenahan kesejahteraan sosial, dan juga penguatan ekonomi serta daya saing produk lokal yang ada di Indonesia. Untuk poin 1.4 kita akan membahas mengenai pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan yang relatif tinggi dan meningkat seperti di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota atau area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum. Sekarang kita lihat pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan lahan pertanian. Ya, kita melihat berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri. Antara lain yang pertama, lahan pertanian tersebut akan berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Lahan pertanian sekitar industri juga berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Dan yang ketiga yaitu konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian lainnya. Untuk poin terakhir yaitu 1.5 kita akan membahas dampak positif dan negatif dari terjadinya interaksi antar ruang terhadap masyarakat ASEAN. Dampak positif tersebut antara lain di bidang sosial, kita dapat melihat bahwa kerjasama ekonomi antar negara ASEAN akan semakin mudah. Yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Kemudian di bidang ekonomi, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas seperti perbelanjaan dan tempat tinggal yang diperlukan para pendatang. Kemudian yang kedua, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Dan yang ketiga, barang-barang asing akan semakin mudah dijangkau. Murid-murid yang saya sayangi, kita juga harus mengetahui bahwa terdapat dampak negatif dari interaksi antar ruang ini di beberapa bidang jika tidak diterapkan secara maksimal. Seperti di bidang sosial akan marak terjadinya perdagangan manusia, di bidang budaya akan marak perubahan sistem nilai dan norma, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis dan aliran yang bertentangan dengan budaya lokal Indonesia akan semakin mudah masuk, serta di bidang keamanan akan terjadi gangguan kondisi keamanan suatu negara yang semakin rentan dan mudahnya narkotika serta obat-obatan terlarang masuk melalui jalur-jalur ilegal. Baik, itulah tadi penjelasan Bapak media pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan mengenai dampak interaksi antar ruang bagi negara-negara ASEAN. Semoga ini dapat bermanfaat bagi para peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Untuk selanjutnya, mari kita kerjakan soal yang sudah Bapak siapkan di Kahoot sebagai penguatan terhadap materi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.